hari ini kita tidak cukup jadi orang baik, kita ingin jadi orang baik yang diakui orang lain. Yang kadang-kadang kita sudah baik tapi tidak diakui, kita gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Budaya. Tantangan berat dimensi budaya 2026 masih seperti tahun lalu, yaitu budaya instan. Dan yang kedua, kehilangan akar, kehilangan identitas budaya. Ini problem besar untuk ranah budaya. Hari ini kita tidak telaten dengan budaya-budaya lama, mungkin dianggapnya bertele-tele, dianggapnya kurang cepat, tidak efektif, dan lain sebagainya. Jangan-jangan seperti tadi diajak sholawatan, diajak baca purta, diajak baca apa kalian? Alah Pak, kurang efektif. Sudah rekamannya saja kan bisa. Lewat kaset lebih bagus. Jadi pikiran kita sudah begitu, kurang cepat. Wong diringkas saja bisa loh, ngapain dibaca panjang? Bisa begitu. Kenapa? Instan hari ini. Loh, kita kok ditawari versi lebih pendek. Misalnya begini, itu bisa dibaca full, boleh versi lebih pendeknya saja. Kalian milih yang mana? Mesti milih lebih pendeknya. Saya dulu itu pernah, kalau masuk masjid itu kan tahiyatul masjid. Terus ada yang ngasih tahu tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Milih mana kita? Yang baca subhanallah saja, ngapain capek-capek. Jangan-jangan kita malas ngaji terus alasannya alapa al-ikhlas 3 kali. Sama nilainya dengan baca Al-Quran. Jadi macam-macam budaya-budaya yang sebenarnya itu kunci, itu akar, itu identitas, ketabrak nalar instan yang serba cepat, ingin dangkal, terus mengalami erosi. Ketika sudah tergerus erosi, padahal ini kunci, ini akar, ini identitas. Terus lama-lama kita mengalami, dulu kita ada sesi krisis identitas. Berapa banyak di sini yang kalau ada orang Jawa sambutan dengan bahasa Jawa halus terus komentar, itu wayang apa sambutan, itu ndalang apa-apa yang ini. Kan saya sering dengar komentar begitu. Dan kamu tidak paham ini orang ngomong apa. Padahal itu kunci. Bagian dari identitas. Loh, saya bayangkan misalnya tidak ada orang Jawa yang ngomong bahasa Jawa, yuk lama-lama bahasa Jawa punah. Padahal itu identitas. Dan sangat mungkin, wong sudah banyak bahasa-bahasa yang punah. Kalau tradisi adat budaya yang kunci tidak kalian jalankan, ya lama-lama akan hilang pasti. Dan itu PR kita sebenarnya. Dan kita tidak pernah mikir ke sana. Pikiranmu lebih banyak gimana menang main game, gimana. Kan itu tiap hari. Jadi ini tantangan. Maka di situ saya tulis, budaya kehilangan fungsi membentuk karakter. Paling banter jadi hiburan. Masih mending kalau jadi simbol, meskipun kadang kosong.
kosong itu simbolnya dipakai, maknanya tidak dipahami. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Oke, jangankan makna, wong kalian sendiri merasa tidak nyaman, tidak suka dengan simbol-simbol budaya di masyarakatmu. Padahal masyarakat itu ketika menyepakati satu simbol, biasanya di baliknya ada maknanya. Tidak sekedar berhenti di simbolnya. Ya lama-lama akan hilang, akan mati. Sudah banyak cerita budaya-budaya yang hilang mati. Dan ini masih problem. Terus ya hiburan biasanya. Mentoknya terus di hiburan saja. Mentoknya sekedar aksesoris saja. Ini yang jadi keprihatinan ya dalam aspek budaya. Apalagi ketabrak budaya instan, ketabrak budaya serba cepat. Lanjut. Politik sekarang. Ini agak sensitif. Tapi ya enggak apa-apa. Ada problem besar. Keywordnya problem politik hari ini ada dua. Krisis kepercayaan dan manipulasi emosi. Sekarang kita dalam berpolitik itu mungkin kalau ditanya berapa besar kalian percaya pada institusi-institusi politik, saya yakin sebagian besar akan jawab di bawah 50%. Kenapa begitu? Orang itu biasanya jatuh pada tidak percaya ketika dia sering dibohongi. Sekali dibohongi mungkin masih, ya siapa ngerti kemarin khilaf saja. Lu kok dibohongi lagi? Ya wis ndak apa-apa, aku tak ngalah gitu. Dibohongi lagi. Itu biasanya terus, sudah, ndak usah percaya lagi. Dan momen dibohongi ini kan banyak dan sering. Itu yang membuat kemudian turun kepercayaan kita. Ini problem pertama dalam politik, menurunnya kepercayaan. Yang kedua, politik emosi. Akan banyak mungkin besok ini dengan memanfaatkan apa? Algoritmanya medsos. Emosi kita dipancing terus, diombang-ambingkan terus, mengarah ke kepentingan yang bikin konten. Mungkin dengan konten tertentu yang mancing kita, mungkin dengan buzzer-buzzernya, mungkin macam-macam caranya. Ini namanya politik emosi. Emosi kita dipermainkan. Kadang-kadang kita sudah marah, wah marah, ternyata kita ditipu. Kadang-kadang kita sudah jengkel, kita sudah seneng, kita ketipu lagi. Jadi emosi kita terus dipermainkan. Politik emosi. Berhubungan nanti dengan populisme digital. Nanti berhubungan juga dengan partisipasi semu. Partisipasi semu itu antara partisipasi politik di dunia nyata dengan gegeran politik di dunia maya itu berbeda. Jadi pilihanmu mana itu ya juga beda. Kadang-kadang sekarang banyak orang yang meskipun bukan buzzer, akunnya lebih satu. Ya kan? Akunmu berapa? Saya yakin lebih satu semuanya. Yang satu isinya yang baik-baik. Yang satu gue misuh-misuh, gue komen yang aneh-aneh, yang jelek-jelek gitu kan. Terus kamu nganggep saya aslinya yang baik-baik ini loh Pak. Padahal aslimu ya yang jelek-jelek itu. Yang baik-baik cuma pencitraanmu saja. Jadi itu yang terjadi di dunia politik.
Kalian dikendalikan, kalian diarahkan, pikiranmu dikondisikan, tapi kalian tidak sadar. Lewat apa? Algoritma, medsos. Ini problem kita di ranah politik. Ya tidak hanya di Indonesia, di mana-mana situasinya seperti ini sekarang. Ada yang pakai kalimat demokrasi prosedural hidup, tapi demokrasi deliberatif mati. Demokrasi prosedural itu sebut saja kuantitatifnya. Demokrasi deliberatif itu kualitatifnya. Jadi pemilunya jalan, kebebasan milihnya tidak. Karena kamu disetir, diarahkan. Jadi sederhananya itu untuk ranah politik. Baik, kita lanjutkan. Tidak usah banyak-banyak ya, politiknya bahaya. Nanti saya diteror, susah. Lanjut. Tantangan ekonomi. Ada masih problem lama yang sampai sekarang belum selesai. Ketimpangan dan ketidakpastian. Tekanan biaya hidup, ketimpangan digital AI. Ketimpangan digital itu kalian bisa pakai HP mahal, smartphone, tapi nanti mungkin ada daerah tertentu, orang tertentu yang beli HP saja tidak mampu. Jangankan beli HP, beli beras saja susah. Ketimpangan digital. Tidak ada jaminan pekerjaan. Apalagi kalian yang S1 tidak lulus-lulus, yang lulus S2 itu lo bingung. Mau kerja apa, di mana? Jadi tidak jaminan. Jadi, apalagi kalian yang masih semester 1, 2, 3, masih panjang nasib jelekmu. Nah, ya masih panjang. Jadi, ya memang situasinya begitu kalau secara ekonomi. Baik. Kita cemas besok bisa ndak ya memenuhi kebutuhan materi tadi loh, meskipun sekedar cukup. Jadi ini tantangan ekonomi, ini situasi-situasi ya. Terus ada tantangan lingkungan. Ini kalian sudah hafal, beritanya banyak kemarin ya. Keywordnya apa sih tantangan ekologis kita? Yaitu nanti lama-lama akan muncul ini, krisis yang dinormalisasi. Iya memang wajarnya begitu. Wong kita kan juga harus memanfaatkan alam, akan jadi begitu. Jadi nanti ini 2026 cuaca ekstrim akan sering kita alami. Kerusakan lingkungan melawan kepentingan ekonomi jangka pendek masih tetap bertarung. Eco-anxiety, kita gelisah, kita was-was terus. Jangan-jangan gempa, jangan-jangan longsor, jangan-jangan gunung meletus, jangan-jangan banjir datang. Dan itu sepanjang tahun. Terus responnya biasanya terlambat. Kayak apalah film-film India yang biasanya polisinya datang belakangan itu. Itu biasanya begitu memang. Oke. Kalimat kuncinya apa? Manusia lama-lama bisa beradaptasi dengan kerusakan sehingga dia merasa tidak berkepentingan untuk mencegahnya. Oh, kita tahu kok caranya mengatasi banjir, itu lama-lama terus munculkan mindset banjir juga tidak apa-apa, kita sekarang tahu caranya. Jadi tidak berpikir gimana caranya tidak banjir. Itu tadi yang pakai kalimat menormalisasi krisis. Kita anggaran untuk bencana besar kok, kita siap kalau ada bencana. Loh, tidak begitu maksudnya.
Mau mikirnya lebih ke depan sedikit. Gimana caranya? Bukan kok siap ketika bencana, itu ya penting. Tapi gimana caranya tidak ada bencana karena tangan kita. Problemnya kan di situ. Tapi ya kadang-kadang mindset seperti saya bilang tadi, krisis yang dinormalisasi. Kemudian ada tantangan dari ranah agama. Tantangan dari ranah agama ini otentisitas, kedangkalan, dan relevansi. Kalian akan ketemu banyak besok ada istilah spiritual bypass. Bypass spiritual. Orang lari ke agama sebagai jalan lari dari kenyataan. Itu spiritual bypass. Ini mirip dengan kalimatnya Karl Marx bahwa agama itu terus jadi candu. Begitu ada banjir, ya memang Allah nakdir banjir. Kita pasrah saja, kita tawakal saja. Ini terus dianggap solusi. Jadi agama jadi jalan kita lari dari kenyataan. Itu namanya spiritual bypass. Nanti ada suami yang semena-mena menceraikan istrinya, terus alasannya mungkin jodoh kita sudah habis. Jodoh kan dari Allah. Ini yang disebut spiritual bypass. Kita shortcut langsung ke spiritual, melupakan amanat, tugas, tanggung jawab yang harus kita jalankan. Oke, itu kayak kalian waktunya ujian seperti ini belajar males. Alasannya, Pak, kalau sudah takdirnya lulus, ya lulus, Pak. Saya berdoa saja semoga dosennya baik hati atau dosennya waktu ngasih nilai meleset. Mau nulis C kok terus berubah jadi B atau jadi A. Ini spiritual bypass namanya. Yang kedua, kalian akan semakin banyak melihat komodifikasi agama. Agama dalam tanda petik yang dijadikan dagangan, komoditas. Di level apapun dengan jalan apapun. Jadi agama jadi jalan untuk mencari cuan lewat agama. Entah dengan cara apa. Kalian bisa nyari sebanyak mungkin contoh-contohnya. Kemudian problem polarisasi. Identitas keagamaan. Nanti akan muncul banyak konflik kubu ini sama kubu itu, kelompok ini sama kelompok itu pasti sudah hari ini. Kemudian masih problem lama, krisis otoritas. Krisis otoritas itu tiba-tiba hari ini muncul banyak ustadz dadakan. Terus kita bingung, ini saya yang harus diikuti siapa? Sekarang kalian bisa kok tanya bagaimana hukumnya ini ke ChatGPT. Loh, tolong hukumnya sholat yang seperti ini sah atau tidak? Loh, ChatGPT wawasannya lebih lengkap. Dia bisa menunjukkan mazhab ini, mazhab itu. Itu dia bisa detail. Menurut mazhab Syafi'i di buku dia bisa detail. Ustadzmu mungkin tidak hafal. ChatGPT lebih soleh ternyata. Jadi, itu tantangan berat itu bagi saya. Membayangkan besok ada misalnya kayak pesantren digital yang ustadznya bukan orang yang ada anunya, tapi nanti Al-Mukarram, ChatGPT, Gemini, terus itu kabeh. Jadi nanti ChatGPT bagian ngajar Riyadhus Shalihin, nanti bagian Gemini bagian ngajar apa, nanti bisa begitu. Itu kalian kebingungan sudah. Ini yang disebut otoritas. Baik. Dan
tentu saja semua problem tadi membawa agama banyak kehilangan peran kemanusiaannya yang utama. Jadi banyak di antara kita yang menganggap ya agama itu urusan vertikal saja. Peran kemanusiaannya banyak hilang. Ini tantangan ya. Ini sebenarnya problem lama, tapi saya yakin 2026 masih seperti ini. Nah, terakhir, ini problem kita sendiri. Individu. Jadi, problem kita kuncinya apa? Kita itu seperti orang hari ini yang diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, ditarik ke kiri dan ke kanan. Kita ditantang untuk tetap utuh di tengah fragmentasi. Bayangkan ya, beban kita, di situ saya tulis. Yang pertama, kita dibebani oleh cita-cita ambisi kita. Yang kedua, kita dibebani oleh banjir informasi yang sulit sekali membendungnya, membedakan mana benar, mana salah. Kita juga dibebani harus jadi orang yang bermoral, orang yang spiritual, itu juga harus serius. Belum lagi kita dibebani masa depan yang tidak pasti. Belum lagi tadi dibebani kebohongan-kebohongan yang menimpa dari kiri dan kanan. Oh, itu kita ini berat. Secara individu, problem kita juga ternyata berat. Akhirnya apa? Di situ saya tulis. Setidaknya hampir semua kita mengalami 5 hal ini. Yang pertama, krisis identitas. Yang kedua, keterpecahan psikologis. Yang ketiga, lelah secara mental dan emosional. Yang keempat, krisis makna. Yang kelima, tuntutan untuk jadi versi terbaik dirimu. Itu juga membebani. Krisis identitas terjadi ketika nilai dirimu diukur dari produktivitasmu dan validasi orang lain. Kalau produktif kreatifnya saja mending, tapi sekarang kamu ingin mendapat validasi juga dari orang lain. Yang itu kadang-kadang membuatmu memalsu dirimu biar divalidasi orang. Hari ini kita tidak cukup jadi orang baik, kita ingin jadi orang baik yang diakui orang lain. Yang kadang-kadang kita sudah baik tapi tidak diakui, kita gelisah. Buktinya ya kalau kita misalnya posting apa gitu kan, biasanya terus bolak-balik kita tengok. Yang nge-like sudah berapa, view-nya sudah berapa. Itu kan mental ingin divalidasi orang. Kadang kita mengeluh, sudah 1 jam tak posting loh, kok yang melihat cuma 4 orang, 5 orang. Padahal di kantor temen itu ada 30 orang. Terus yang lain itu berarti tidak peduli sama saya. Itu kita gelisah dengan itu. Hari ini kita hidup dengan mengandalkan validasi orang lain. Jadi padahal kita tahu kita benar, kita baik, tapi sebelum divalidasi orang, kita grogi, kita merasa belum. Padahal kadang-kadang yang komentar 1 itu pun orang yang benci kita. Isinya terus jelek. Wah, terus kita kelimpungan. Kita tidak yakin dengan kebenaran kita sendiri. Ini krisis identitas. Dan itu yang membuat kepribadian kita pecah. Antara kita yang otentik dengan kita yang diharapkan orang. Ini berat. Terus kita lelah
secara psikologis. Kita mengalami krisis makna. Kalau teman-teman sudah mulai bertanya begini, untuk apa sih ya saya melakukan ini itu? Kalian sudah mulai krisis makna. Ngapain sih aku kok mau-maunya diperintah dosen begini begitu? Gunanya apa tuh ya ini itu? Nah, kalian mulai bertanya begitu, kalian sudah mulai krisis makna. Dan yang terakhir, beban untuk jadi versi terbaik dirimu. Jadi mungkin karena kalian hari ini informasi mudah, selalu orang bilang kamu harus jadi versi terbaik dirimu di mana-mana, selalu begitu. Harus sehat, harus sukses, harus bahagia, harus soleh, itu banyak sekali bebanmu. Apa teori ya? Kok berat gini jadinya hidup, melelahkan sekali. Itu tantanganmu secara individu. Coba kalian lihat ini. Rute sebagian besar kita hari ini. Ini rute psikologismu yang berakhir di kelelahan. Jadi diawali dari antusias. Awalnya biasanya semangat. Tapi terus overdrive, terlalu ambisius. Akhirnya jadi tertekan. Setelah itu frustasi. Setelah itu mengalami depersonalisasi. Setelah itu burnout. Setelah burnout, depresi biasanya. Setelah depresi, innalillahi. Ya, kemarin saya ada baca jurnal itu, tingkat kematian karena orang depresi meningkat. Banyak. Ayo hati-hati yang sedang kelelahan. Coba kita cek dirimu ada di fase mana, di titik mana. Mungkin malam hari ini sedang muhasabah ya, ayo dicek. Yang pertama, antusias, euforia awal. Ini kayak mahasiswa baru. Awal itu selalu semangat. Wah, disuruh ospek jukir balik mau saja. Euforia awal. Sama kayak pengantin baru. Wow, itu semangat. Pikirannya sudah, saya akan bangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Saling menyayangi dengan suami dan istri, saling idealnya meledak-ledak semangat. Karena masih baru. Terus setelah itu biasanya overdrive. Overdrive itu agak berlebihan. Karena dia dituntut membuktikan dirinya. Dia membanding dengan orang lain. Saya pasti bisa kok. Wah, saya pasti mampu kok. Ini pengaruhnya motivator-motivator itu kadang-kadang. Sebentar lagi saya akan sukses. Saya akan berhasil terus. Ini jadi overdrive. Kita pakai istilah terlalu ambisius. Ya. Itu kayak orang tidak pernah ngaji, tiba-tiba narget sehari khatam sekali. Gagal mesti. Jadi diawali dari semangat, terlalu ambisius. Akhirnya apa? Stres. Jadi tertekan itu kan stres. Meskipun dia masih nganggapnya normal. Biasanya kalau di fase stres ini, pikiran kita membunyikan biasa. Dalam perjuangan itu memang selalu ada rintangan. Jadi mulai stres tapi dianggap normal. Ciri keduanya apa? Sulit rileks tanpa merasa bersalah. Istirahat sebentar saja. Enggak boleh saya malas-malesan begini. Oh, itu mulai kamu tertekan. Mulai menekan dirimu. Sudah 1 bulan ini saya kok enggak produktif apa-apa ya. Itu mulai kamu menekan dirimu. Sudah, itu yang disebut stres. Terus
Biasanya di sini dimulailah temperamental, mudah tersinggung, fokusnya turun, tidurnya tidak berkualitas, sulit ngawali tidur, kemudian kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Itu biasanya ketika ada masalah. Pikirannya penuh. Cirinya orang pikirannya penuh itu ngipinya macam-macam. Kadang aneh-aneh, pikirannya penuh. Menunjukkan kamu banyak masalah. Ini fase keempat. Akhirnya apa? Fase ketiga. Masuk fase keempat, kalian frustasi. Mulai sekarang meragukan dirimu. Mulai sekarang mempertanyakan, ini aku ini mau apa toh yo? Nah, kecewa dengan dirinya, mulai sinis, lihat orang lain dianggapnya kayak dirinya semua. Lihat saja nanti gagal mesti kayak saya. Terus mulai begitu. Jadi ini mulai frustasi sebenarnya dengan dirimu, terus sinisnya jadi keluar. Nah, terus depersonalisasi ini fase kalian sudah mulai cuek, sudah pada akhirnya. Jadi hidupmu kamu jalani begitu saja, autopilot. Kamu mulai apatis. Kalau ngomong terus jadi nyinyirnya luar biasa, kalau humor jadi sarkasnya luar biasa. Mulai mati rasa, mulai apatis, itu kan sudah tidak peka lagi sudah. Ngomong nyelekit, temennya kesakitan, tidak peduli. Mulai kejamnya kelihatan. Ini kalian ada di fase depersonalisasi. Kepribadianmu bukan itu sebenarnya. Tapi karena tertekan terus menerus sampai frustasi, berubah. Pada akhirnya kalian burn out. Burn out itu ya kayak lilin yang mati. Kelelahan ekstrim, kamu terasing dari segala sesuatu, semuanya rasanya serba salah, kamu nganggap dirimu tidak kompeten, kamu terus ngamukan, marah-marah, temenmu yang sebelah-sebelah rasanya tidak beres semua, padahal ya temenmu tidak ngapa-ngapain tapi rasanya salah saja. Sandal masuk, salah. Sandal taruh di luar, salah. Pokoknya ndak ono beres kabeh, semua rasanya ndak beres. Itu kasihan kalau kalian sedang jadi guru, ustadz, atau dosen. Itu yang kena marah habis-habisan mesti mahasiswanya. Terus-terusan. Karena apa? Kamu sedang burn out. Jadi cirinya ya burnout itu, bangun tidur saja kamu sudah capek, belum ngapa-ngapain. Jadi bangun tidur itu kamu rasanya badan kok capek semua. Lu ya tadi tidur semalaman ngapain? Tidak tahu. Karena pikiranmu aktif terus. Pekerjaan-pekerjaan kecil membuatmu overthinking. Jadi sekedar nyapu saja. Mungkin begitu nyapu ada angin, balik lagi, diulang lagi, balik lagi, sapunya terus kamu patah-patahin, kamu pukul-pukulin. Itu sudah kamu sedang burn out sudah. Jadi hal-hal kecil membuatmu marah. Kamu merasa kosong, segalanya tidak beres, segalanya rusak. Baik ya, semoga kalian tidak melewati rute ini. Kalau sedang melewati rute ini, slow down ya, pelan-pelan. Ambil jeda. Jadi jangan dilanjut-lanjutkan. Karena fase setelah burnout itu, kalau kemarin mengikuti Byung Chul Han, terus depresi. Nah, setelah depresi, ya lama-lama bisa psikosomatis, bisa menyerang punya penyakit, mungkin asam lambungmu naik, tiba-tiba muter-muter vertigo, tiba-tiba, itu sudah mulai. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, tiba-tiba, wah ini jangan-jangan saya stroke ini, jangan-jangan saya
Mulai itu, ayo kamu yang terlalu banyak kepikiran macam-macam sampai overthinking, sampai aneh-aneh. Saya kadang-kadang ada yang curhat itu, Pak, saya rasanya kayak orang mau mati, kayak orang mau mati. Padahal dia rasanya kecapean, lelah, menggigil itu. Kayak gini mungkinnya orang mau mati. Dia pikirannya aneh-aneh sudah. Itu karena dia diawali burnout tadi, terus depresi. Lama-lama ya sakit fisik beneran. Makanya tadi saya bilang tingkat kematian karena depresi banyak. Bukan depresi terus bunuh diri, enggak itu. Ya itu parah kalau sudah begitu ya. Tapi itu tadi, psikosomatisnya muncul. Jadi penyakit-penyakit fisik yang diawali dari psikis. Oke, mulai ya. Kalian yang belum mengalami, hati-hati. Yang sudah mengalami, ayo dilambatkan hidupnya sebentar. Jangan terlalu cepat. Tidak usah khawatir, kalian masih muda. Misalnya salah jalan masih bisa ngulang. Bisa direset ulang. Ini saya bicaranya pada yang muda, yang sepuh-sepuh, nyuwun ngapunten. Tapi siaplah kalian. Nanti saya khawatir ada yang jawab, Pak, muda kan tidak jaminan berangkatnya belakangan. Ya, tapi kan normalnya anggap saja kalau sedang ngurusi hidup ini kamu masih punya kesempatan panjang. Biar tidak putus asa. Jadi makanya coba lihat fase-fase itu, jangan sampai kalian kelelahan. Baik, saya rencananya tadi ngomong berapa sampai 10:30. Tapi tidak apa-apa ya. Paling tidak malam hari ini kita sudah menengok diri kita, baik internal maupun eksternal. Ya nanti yang eksternal pelan-pelan kita belajar nyari solusi dari pikiran-pikiran para filosof, di ngaji filsafat. Tapi untuk yang urusan internal dirimu, menurut saya tidak usah nunggu sesi ngaji filsafat. Karena, Pak, saya nunggu besok saja kalau ada sesi tentang depresi. Ya, kalau sekarang sedang depresi, yo, mulai sekarang kamu bereskan. Tidak apa-apa kalau memang sangat diperlukan, kalian minta pertimbangan ahlinya ke psikolog atau psikiater. Karena tidak harus malu-malu. Yo ini kan bagian dari kesehatan juga. Karena kadang-kadang mau ke psikolog, psikiater itu kita rasanya kan, oh nanti dianggap tidak waras. Yo kenyataannya memang tidak waras. Mau diapain lagi? Oke, ya karena orang sakit kalau dia tidak ngaku dirinya sakit kan terus tidak berobat. Harus mau menerima memang ada masalah. Ya untungnya biasanya kalau ada pengobatan-pengobatan gratis itu bukan psikologi ya, biasanya mungkin cek darah atau apa. Saya membayangkan kalau banyak pengobatan gratis yang ngecek jiwa, itu mungkin di antara kita kalau ngecek mungkin banyak yang keputusannya, wah ini sakit sebenarnya. Gitu. Jadi karena itu yuk, seperti kata Ibnu Sina dulu waktu kita belajar tentang kesehatan mental, bahwa sehatnya mental itu jauh lebih mempengaruhi kualitas hidup dibandingkan kesehatan fisik. Karena ya memang unsur vitalnya manusia itu ada di dalam, di mentalnya. Penciri kemanusiaan juga ada di mental. Ada banyak orang yang secara fisik mengalami keterbatasan, tapi ketika mentalnya sehat, dia toh tetap bisa bahagia.